Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya, kembali lagi di Kita Film, channel yang membahas alur cerita film baik dari dalam ataupun luar negeri. Video kali ini adalah alur cerita sebuah film dari dunia perbucinan yang berjudul Fall in Love at First Kiss. Nah, sekali-kali romantis milu-milu dikit, nggak apa-apa kan guys? Oke, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe, ayo silahkan di subscribe dulu channel Kita Film. Film berawal di sebuah SMA di kota Dunan. Seorang siswi yang bernama Xiang Qin sedang mencari kelasnya karena hari itu adalah hari pertama para murid baru masuk SMA. Secara nggak sengaja dia kemudian bertemu dengan seorang siswa yang bernama Zishu. Mereka berdua tidak sengaja berciuman saat Zishu menyelamatkan Xiang Qin sekaligus HP-nya. Zishu ternyata adalah murid baru dengan nilai tertinggi. Di SMA Dunan, para murid dibagi menjadi 6 kelas berdasarkan IQ mereka. Zishu yang jenius di kelas A, sedangkan Xiang Qin masuk di kelas F alias kelas dengan nilai terbawah. Para siswi sangat mengidolakan Zishu yang keren dan juga pintar. Di sekolah itu, kelas A yang berisi murid-murid dengan nilai tinggi memiliki keamanan yang sangat ketat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Xiang Qin sekarang sudah kelas 3 dan selama ini dia hanya bisa mengagumi Zishu tapi tidak bisa mendekatinya. Xiang Qin merasa cemburu saat melihat Zishu dekat dengan seorang siswi yang bernama Shahui. Kedua temannya lalu berusaha menyadarkan Xiang Qin agar dia berhenti berkhayal bisa mendapatkan Zishu. Sebenarnya selama ini ada seorang siswa yang sangat menyukai Xiang Qin. Dia adalah Ah Jin. Tapi meskipun udah berusaha sekuat tenaga, Xiang Qin tetap mencintai Zishu. Dan sebelum lulus dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Zishu. Saat pelajaran, alarm untuk latihan kebakaran tiba-tiba berbunyi. Melihat ada kesempatan, Xiang Qin segera berlari menuju ke kelas A. Akhirnya dia bertemu dengan Zishu dan mengungkapkan perasaannya. Tapi Xiang Qin harus kecewa karena Zishu berkata kalau dia tidak suka dengan gadis bodoh. Xiang Qin hanya hidup berdua dengan ayahnya. Ternyata dulu ayah Xiang Qin telah ditipu oleh seorang agen real estate dengan dijanjikan rumah yang layak di belakang sekolah Dunan. Rumah mereka kemudian ambruk karena terjadi gempa. Tiba-tiba banyak wartawan datang untuk meliput rumah Xiang Qin yang ambruk. Dan tidak berapa lama berita itu pun langsung viral. Ah Jin dan teman-temannya bahkan sampai mengadakan donasi untuk membantu Xiang Qin. Zishu yang sedang lewat malah berkata kalau Xiang Qin dan ayahnya hanya berpura-pura agar mendapat simpati. Mendengar itu, Xiang Qin lalu marah dan berkata kepada Zishu kalau kelas A dan kelas F seharusnya diperlakukan sama. Xiang Qin lalu berkata kalau di ujian selanjutnya dia pasti akan masuk 100 besar dan menyaingi Zishu. Berita tentang rumah Xiang Qin membuat teman dekat ayahnya yang bernama Jiang menyuruh mereka berdua sementara tinggal di rumahnya. Jiang dan istrinya memiliki anak yang bernama Yushu. Tapi Yushu berkata kalau dia takut ketularan bodoh kalau Xiang Qin dan ayahnya tinggal di rumahnya. Nyonya Jiang sangat menyukai Xiang Qin karena dia dari dulu ingin memiliki seorang anak perempuan. Saat mengantar Xiang Qin ke kamarnya, Nyonya Jiang berkata kalau kakak Yushu juga sekolah di SMA Dunan. Dan Xiang Qin langsung shock alias kaget saat tahu kalau putra sulung Nyonya Jiang itu ternyata adalah Zishu. Keesokan harinya saat akan berangkat sekolah, Nyonya Jiang sudah merencanakan agar Zishu berangkat sekolah bersama Xiang Qin. Dia telah mencopot semua ban sepeda di rumahnya dan berkata kalau ada orang yang mencuri semua ban sepeda. Akhirnya mereka berdua terpaksa berangkat bersama ke sekolah dan Xiang Qin sangat senang karena dibonceng oleh pujaan hatinya. Tapi saat dia sedang bahagia, Zishu tiba-tiba berhenti dan menurunkan Xiang Qin di halte bis. Zishu mengajukan beberapa syarat kalau Xiang Qin dan ayahnya ingin tetap tinggal di rumahnya. Salah satunya dia meminta agar jangan sampai ada yang tahu kalau mereka berdua tinggal serumah. Nyonya Jiang ternyata mengirimkan sebuah video saat dia ulang tahun kepada Xiang Qin. Di video itu terlihat Nyonya Jiang meminta Zishu untuk menari sambil memakai pakaian perempuan. Dan Zishu terpaksa harus menuruti Xiang Qin kalau tidak ingin videonya tersebar. Xiang Qin meminta agar Zishu mengajarinya agar dia bisa masuk 100 besar. Karena jika Xiang Qin gagal, dia akan menjadi bahan ejekan para fans Zishu garis keras. Suatu malam, mereka belajar sampai ketiduran dan Nyonya Jiang sangat senang melihat mereka berdua.
Nilai ujian akhirnya keluar dan Xiangqin berhasil masuk 100 besar nilai teratas bersama Zhishu. Melihat Xiangqin, Ah Jin ingin membuktikan kalau dia juga nggak kalah dengan Zhishu. Dia berkata kalau kelas F akan mengalahkan kelas A di lomba olahraga sekolah. Zhishu terlihat cemburu saat Xiangqin menyemangati Ah Jin. Nyonya Jiang yang ikut hadir di perlombaan itu melihat kalau Ah Jin juga menyukai Xiangqin. Merasa kalau itu adalah sebuah bahaya, Nyonya Jiang lalu mengirim foto mereka berdua yang sedang tidur ke grup fanbase Zhishu. Tapi para fans menganggap kalau foto itu hanyalah editan. Perlombaan lari estafet antara kelas A melawan kelas F akhirnya dimulai. Kelas F terpaksa harus menerima kekalahan karena Xiangqin justru memberikan tongkatnya kepada Zhishu. Efek cinta luar biasa. Saat akan melakukan penyerahan piala, Zhishu semakin cemburu karena melihat Xiangqin yang selalu membela Ah Jin. Si kacamata kemudian memutar rekaman video saat Zhishu menolak cinta Xiangqin. Merasa dirinya dipermalukan, Xiangqin membalas dengan memutar video saat Zhishu berpakaian perempuan di saat ulang tahun ibunya. Xiangqin kecewa karena dia merasa selama ini Zhishu hanya menganggap perasaannya sebagai sebuah lelucon. Dia lalu berkata tidak akan mencintai Zhishu lagi. Tapi tiba-tiba Zhishu memegang tangan Xiangqin dan menciumnya dengan mesra. Sensor. Zhishu berkata kepada ayahnya kalau dia tidak ingin melanjutkan sekolahnya di luar negeri dan tidak mau menjadi pewaris perusahaan Tuan Jiang, yaitu perusahaan Panta. Sebenarnya selama ini dia merasa tertekan karena harus menuruti semua keinginan ayahnya. Zhishu sebenarnya ingin menjalankan hidup dengan normal sesuai dengan keinginannya. Xiangqin kemudian berkata kalau dia mendukung Zhishu dan akan selalu menemaninya. Setelah lulus SMA, Zhishu akhirnya memutuskan untuk pindah rumah dan masuk di Universitas Teknologi Dunan. Xiangqin dan kedua temannya juga kuliah di situ dan mereka kembali bertemu dengan Ah Jin yang bekerja sebagai chef di kantin kampus. Ternyata Zhishu kuliah sambil bekerja sebagai seorang asisten dokter hewan. Demi bisa bertemu dengan Zhishu, Xiangqin lalu berpura-pura akan memeriksakan hewan peliharaannya yang sedang sakit, yaitu seekor ulat. Dan malamnya Xiangqin langsung patah hati karena dia melihat Zhishu dan Shahui masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya Xiangqin meminta Ah Jin menemaninya untuk memata-matai Zhishu dan Shahui. Tapi apes mereka berdua ketahuan. Shahui lalu menyuruh Xiangqin dan Ah Jin untuk foto berdua. Zhishu yang sedang terbakar cemburu juga nggak mau kalah. Dia mengajak Shahui untuk berfoto juga. Ah Jin mengajak Xiangqin untuk berkeliling naik tuk-tuk atau bentor atau becak motor atau apalah. Tapi apes, Shahui tiba-tiba naik dan sang sopir pun langsung tancap gas. Oke gas, udah ya kampanye nggak boleh. Zhishu dan Xiangqin yang ketinggalan akhirnya naik perahu berdua. Saat di tengah danau, Xiangqin bertanya kenapa Zhishu malam itu berduaan dengan Shahui. Zhishu kemudian berkata kalau malam itu dia dan Shahui sedang video call dengan seorang anak kecil di Amerika yang akan melakukan operasi. Mereka berdua melakukannya malam hari karena perbedaan waktu dengan Amerika. Dan ternyata Zhishu sebenarnya ingin menjadi seorang dokter. Itulah kenapa dia tidak ingin mewarisi perusahaan ayahnya. Karena terlalu bersemangat, Xiangqin tiba-tiba berdiri dan membuat perahu terbalik. Akibatnya mereka berdua ketinggalan bis dan terpaksa harus menginap di hotel. Malamnya, Xiangqin akhirnya tahu kalau Zhishu sebenarnya sangat menyayanginya. Keesokan harinya, Zhishu mendapat kabar kalau ayahnya masuk rumah sakit karena serangan jantung. Ayah Xiangqin berkata kalau sejak bertengkar dengan Zhishu, kesehatan Tuan Jiang makin hari makin menurun. Ditambah dengan kondisi perusahaan yang sedang mengalami krisis keuangan. Dan Xiangqin lagi-lagi harus menahan cemburu karena Shahui datang untuk membantu proses operasi Tuan Jiang. Ternyata Shahui adalah putri pemilik rumah sakit Dachuan, yaitu rumah sakit tempat Tuan Jiang dirawat dan juga merupakan investor untuk perusahaan Panta. Sekarang Zhishu harus mengelola perusahaan ayahnya agar tidak sampai bangkrut. Sikapnya kepada Xiangqin tiba-tiba berubah. Zhishu marah-marah karena Xiangqin telah mematikan alarm sehingga dia menjadi terlambat. Ayah Xiangqin mengajak untuk pindah rumah karena mereka tidak mau menyusahkan keluarga Tuan Jiang. Dia juga mengerti kalau putrinya itu sedang sedih karena hubungannya dengan Zhishu yang semakin jauh. Ternyata Zhishu akan menikah dengan Shahui untuk menyelamatkan perusahaan ayahnya.
Tuan Jiang lalu berkata kalau Zhisu harus menikah dengan perempuan yang benar-benar dia sukai. Tidak berapa lama Xiang Qin lalu datang membawakan sup tulang buatan ayahnya untuk Tuan Jiang. Tapi Zhisu tidak mau menerimanya karena ayahnya sedang menderita penyakit jantung. Xiang Qin kemudian berpamitan kalau dia dan ayahnya akan pindah. Tapi Zhisu tiba-tiba berkata kalau dia akan bertunangan dengan Shahui. Mendengar itu, Xiang Qin lalu tersenyum dan mengucapkan selamat. Meskipun dalam hatinya dia sangat sedih nih guys. Tapi saat Xiang Qin akan pergi, tiba-tiba Zhisu berkata kalau dia menyukai Xiang Qin. Nah, namanya ini bulet. Dia juga bertanya apakah Xiang Qin akan menyerah begitu saja. Dan Xiang Qin lalu menjawab kalau sekarang sudah saatnya dia untuk pergi dan menyerah. Karena selama ini dia telah menyukai Zhisu selama bertahun-tahun dan merasa seperti orang bodoh. Xiang Qin dan ayahnya akhirnya berpamitan dan akan pindah dari rumah Tuan Jiang. Beberapa bulan kemudian, meskipun udah lama gak berhubungan, Xiang Qin tetap ingin tahu keadaan Zhisu meskipun ujung-ujungnya pasti cemburu. Dia lalu mendapatkan kabar kalau Zhisu akan mengadakan acara di SMA Dunan. Xiang Qin segera pergi ke SMA Dunan untuk melihat Zhisu. Dia lalu heran saat melihat aula sekolah dalam keadaan sepi dan Zhisu sedang sendirian. Ternyata acara memang belum dimulai. Xiang Qin kemudian memberanikan diri menanyakan hubungan Zhisu dan Shahui. Zhisu lalu berkata kalau dia sudah lama tidak bersama Shahui. Mendengar itu Xiang Qin lalu menelpon Yusu. Ternyata postingan tentang Zhisu yang mengadakan acara di SMA Dunan itu hanya bisa dilihat oleh Xiang Qin. Ternyata selama ini diam-diam Zhisu juga selalu memantau keadaan Xiang Qin. Dan Zhisu sengaja membuat postingan itu agar Xiang Qin datang menemuinya. Zhisu lalu mengungkapkan cintanya dan mengajak Xiang Qin untuk menikah dan film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur cerita sebuah film drama perbucinan yang berjudul Fall in Love at First Kiss. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, belebet lagi kan, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, ayo buruan di subscribe dulu channel Kita Film ya. Sampai ketemu di video alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.